Halo, perkenalkan nama saya Didi Nugroho dengan NIM 21031022125. Halo, nama saya Reza Triansanti dengan NIM 2103102123. Halo, perkenalkan, nama saya Kulut Ridwaningrum dengan NIM 2103102114. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8. Di sini kami akan mendiskusikan tentang artikel yang membahas beberapa hakikat, di antaranya monisme, dualisme, pluralisme, nihilisme, dan agnostisisme. Menurutku itu monisme berusaha menjelaskan alam semesta dan fenomena dengan mengidentifikasi satu prinsip dasar yang melingkupinya. Kalau menurutmu gimana, Cak? Pandangan yang menyatakan bahwa ada satu hal mendasar yang membentuk segala sesuatu di dunia ini. Menurutku, hakikat yang menyatakan bahwa unsur pokok dari segala unsur itu hanyalah satu atau esa, namun berlaku dalam satu hukum bagi seluruh umat manusia. Kalau contohnya aku punya satu, yaitu contoh nyatanya dari monisme adalah pandangan materialistik dalam ilmu fisika, di mana materi dan energi dianggap sebagai substansi dasar yang menjelaskan fenomena alam semesta. Menurutku, dualisme itu adalah pandangan bahwa pikiran dan tubuh manusia merupakan entitas yang berbeda dan terpisah. Pikiran dianggap sebagai entitas non-fisik atau spiritual, tubuh adalah entitas fisik. Menurutmu, Pedi? Menurut saya, dualisme ini merupakan segala hal yang berlawanan bersifat kekal dengan segala hal sering terjadi pada kehidupan dan tidak dibatas. Namun dua hal ini semuanya akan kembali pada Tuhan. Kalau Ica? Pandangan yang menyatakan bahwa ada dua hal mendasar yang berada secara fundamental, baik itu pikiran dan tubuh, moral baik dan jahat, atau prinsip teologis yang bertentangan. Contohnya? Contoh nyata dualisme itu yaitu ketika seseorang mengalami nyeri seperti sakit kepala, terdapat pemisahan antara pengalaman nyeri sebagai entitas pikiran dan reaksi fisik tubuh yang terkait. Dualisme menyatakan bahwa pikiran dan tubuh berperan dalam pengalaman nyeri dengan cara yang terpisah. Hakikat pluralisme merupakan suatu hal yang berguna untuk saling menghormati satu sama lain oleh paham atas keberagaman orang lain. Gimana lu? Nah, kalau menurut aku, pluralisme adalah pandangan yang mengakui keberagaman entitas, substansi, nilai, atau pengetahuan dalam dunia ini. Kalau menurutmu, Jack? Menurutku, pluralisme adalah mengakui, menghormati, dan menerima keragaman di dunia ini, baik itu dalam hal agama, budaya, maupun pandangan, dengan tujuan menciptakan masyarakat yang harmonis. Oke, sebagai contoh pluralisme, saya memiliki contoh masyarakat baru yang mayoritas beragama Hindu, tetapi saya itu berdampingan dengan dan menerima orang dari luar Bali yang mungkin bukan beragama Hindu. Hakikat nihilisme merupakan yang menyatakan bahwa semua keberadaan itu nol atau tidak bernilai dan semuanya akan kembali lagi seperti semula jika semua tiba pada waktunya. Gimana menurut? Kalau menurut saya, nihilisme itu adalah pandangan bahwa segala bentuk nilai, moralitas, dan kebenaran hanyalah konstruksi manusia yang tidak memiliki dasar objek. Kalau menurutku, nihilisme itu adalah pandangan filsafat yang menyatakan bahwa kehidupan dan nilai-nilai tidak memiliki makna objektif. Sebagai contoh, seperti kita hidup di dunia, jika kita meninggal dunia, kita tidak akan membawa apapun kecuali apa dan apa. Hakikat agnostisisme,
Kalau menurutku, sikap atau pandangan yang mengakui ketidakpastian dalam pengetahuan manusia mengenai Tuhan atau hal-hal metafisik lainnya. Mereka menganggap bahwa keberadaan Tuhan adalah suatu misteri yang tidak dapat dipecahkan oleh pengetahuan dan pengalaman manusia yang terbatas. Menurutku agnosticisme itu dan filsafat pandangan yang menyatakan ketidakpastian manusia dalam mengetahui atau memahami keberadaan Tuhan atau entitas ilahi lainnya, seperti pendapat Reza tadi. Kalau menurut saya itu agnostisisme ini merupakan paham yang mengutamakan logika untuk mengetahui kebenaran atau masuk akal akan suatu hal seperti ketiadaan Tuhan yang mengandalkan logika. Contoh aja. Sebagai contohnya, seperti kita percaya adanya Tuhan, tapi akal dan pikiran kita tidak mampu untuk membuktikan bahwasanya Tuhan itu ada atau tidak. Tapi kita bisa merasakan ketika doa kita dikabulkan. Sekian diskusi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.